Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Krakatau. Juga terkait dengan asal-usul atau awal mula Selat Sunda. Bagaimana kisah legenda, misteri dan juga mitos terkait dengan asal-usul Gunung Krakatau dan juga Selat Sunda ini. Silakan disimak berikut ini. Krakatau atau dengan nama internasional yaitu Krakatoa atau Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Tepatnya berada di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan juga Sumatera. Nama Krakatau ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi yang terletak di sana, yaitu Gunung Krakatau atau kini menjadi Gunung Anak Krakatau. Adapun terkait dengan Gunung Krakatau, ada dua kisah legenda yang terkait dengan Gunung Krakatau. Mengenai legenda asal-usul Gunung Krakatau serta legenda meletusnya Gunung Krakatau. Dan berikut adalah legenda yang pertama, sebuah cerita legenda tentang munculnya atau awal mula Gunung Krakatau dan juga terkait dengan asal-usul Selat Sunda. Alkisah, terdapat sebuah kerajaan dengan pemimpin yang bernama Prabu Rakata. Prabu Rakata yang sangat bijaksana. Saat Prabu Rakata berkuasa, Pulau Jawa dan Sumatera masih tergabung dalam satu daratan. Raja Rakata ini memiliki dua anak laki-laki yang bernama Raden Tapabaruna dan Raden Sundana. Suatu ketika, sang raja berniat untuk melakukan pertapaan karena usianya yang sudah semakin menua dan kedua anaknya sudah memasuki usia yang tepat untuk memangku jabatan sebagai raja atau menggantikan posisinya. Sebelum melakukan tapa brata tersebut, sang raja pun mencoba berbicara kepada kedua anaknya terlebih dahulu, yaitu mengenai rencananya untuk bertapa dan juga meninggalkan tahta kerajaan. Ia bermaksud untuk membagi kedua wilayah kekuasaannya menjadi dua bagian, agar masing-masing anaknya memiliki daerahnya tersendiri. Pembagian wilayah ini juga bertujuan agar kedua anaknya tidak merasa iri satu sama lain. Mengenai daerahnya, Raden Tapabaruna akan mendapatkan jatah kekuasaan di daerah barat. Sementara Raden Sundana akan mendapatkan wilayah di bagian timur. Pembagian ini juga berujung kepada kesepakatan yang disetujui oleh kedua anaknya. Dengan diterimanya keputusan ini, sang raja pun merasa tenang dan akhirnya pergi untuk melakukan tapa brata. Dalam melaksanakan kegiatan menyepinya ini, sang raja tidak membawa banyak barang-barang. Hanya sebuah benda pusaka, yaitu benda pusaka miliknya berupa guci favoritnya. Namun, ketika sang raja masih melaksanakan kegiatan pertapaan tersebut, tiba-tiba tersiar kabar yang sampai ke telinga sang raja bahwa terjadi peperangan, yaitu peperangan internal di kerajaannya. Hal ini melibatkan antara kedua anaknya yang sebelumnya telah ia bagi daerah kekuasaan. Ternyata peperangan ini terjadi karena Raden Sundana menyerang Raden Tapabaruna. Alasannya karena ia ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih luas daripada yang telah disepakati. Mendengar peristiwa tersebut,
Tentunya Prabu Rakata pun marah besar. Tanpa menyelesaikan pertapaannya, Prabu Rakata memutuskan untuk pulang agar membicarakan permasalahan ini kepada kedua anaknya yang saling berselisih tersebut. Pasca kembali, Prabu Rakata meminta agar kedua belah pihak saling berdamai. Kemudian, Prabu Rakata menginjak ke tanah dengan hebatnya sampai bumi berguncang. Lalu, Prabu Rakata memerintahkan kedua anaknya untuk berdiri di daerah kekuasaannya masing-masing dengan para pasukan tentara yang berdiri di belakang kedua anaknya. Lalu, Prabu Rakata pun meminta kedua anaknya untuk melihat kesaktiannya. Dengan guci pusaka yang berisi air laut, Prabu Rakata menuangkan air laut tersebut di antara pasukan Raden Sundana dan juga di antara pasukan Raden Tapabaruna. Dan guci tersebut diletakkan di atas tanah. Tidak lama, muncul sebuah keajaiban yang membuat tanah berguncang dengan keras, sehingga membuat sebuah retakan besar yang menciptakan jurang yang sangat dalam. Retakan ini semakin merembet ke arah selatan dan juga utara. Hal ini membuat wilayah dari anaknya pun terpisah menjadi dua bagian, sehingga benar-benar memisahkan keduanya menjadi pulau tersendiri. Di antara kedua daerah ini terbentuklah Selat Sunda, dan lalu pulau yang di bagian barat kita kenal sebagai Pulau Sumatera sekarang. Adapun pulau yang berada di bagian timur kita kenal dengan nama Pulau Jawa sekarang. Sementara guci milik sang raja tersebut berubah menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Krakatau. Itulah kisah legenda asal-usul Gunung Krakatau dan juga terciptanya Selat Sunda yang memisahkan Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Adapun kisah legenda yang kedua terkait dengan Gunung Krakatau adalah mengenai kisah meletusnya Gunung Krakatau. Konon, dahulu kala Krakatau pernah meletus dahsyat yang mengakibatkan kerusakan fatal yang ada di permukaan bumi. Setelah meletus, kini hanya tersisa barisan gunung anak Krakatau yang sangat indah. Cerita ini konon terjadi pada tahun 1883 Masehi pada saat meletusnya Gunung Krakatau yang berawal dari perebutan kotak Pandora. Sebuah kotak ajaib yang bisa membawa siapapun pemiliknya untuk pergi ke negeri gaib. Karena dahulu kala di kawasan Gunung Krakatau terdapat sebuah negeri bernama Kerajaan Karkata yang berada di kaki Gunung Krakatau. Pada tahun 1883, Kerajaan Krakata mengalami gempa berkali-kali karena terbukanya kotak Pandora dari alam lain. Pada saat bersamaan, seorang dukun kepiting yang merupakan dukun ilmu hitam di Kerajaan Karkata menemukan kembali kekuatannya dengan terbukanya kotak Pandora tersebut. Dengan kekuatan tersebut, dukun kepiting bisa menghidupkan kembali pasukan kepitingnya yang telah musnah ketika Krakatau meletus untuk pertama kalinya pada tahun 1883, tepatnya di bulan Mei. Lalu, kotak Pandora ini pun kemudian diperebutkan oleh dukun kepiting maupun ratu kerajaan Karkata. Karena menurut ramalan, kotak Pandora ini bisa mengantarkan siapapun pemiliknya menuju alam gaib ketika terjadi letusan Krakatau yang paling besar. Lebih lanjut, kotak Pandora ini
juga diramalkan bisa membantu menghidupkan pasukan jin untuk menghadapi pasukan kepiting yang akan datang menyerang kerajaan Karkata. Dengan bantuan kotak Pandora ini, Ratu Kerajaan Karkata pun menghidupkan kembali pasukan jin yang telah pingsan selama ribuan tahun. Tidak lama dari kejadian tersebut, perang gaib pun terjadi dengan memperebutkan kotak Pandora antara pasukan jin negeri kerajaan Karkata melawan pasukan kepiting. Ratu Kerajaan Karkata dan juga dukun kepiting saling mengejar untuk mendapatkan kotak Pandora. Namun, sayangnya kotak Pandora yang diperebutkan tersebut justru akhirnya tertutup dan lalu menghilang secara gaib. Hilangnya kotak Pandora ini pun membuat Gunung Krakatau akhirnya meletus dengan hebat pada bulan Agustus tahun 1883 Masehi. Itulah kisah legenda terkait dengan Gunung Krakatau, baik mengenai asal-usulnya maupun mitos terkait letusan dahsyatnya. Sebagaimana diketahui dalam sejarahnya, Gunung Krakatau sendiri kini dikenal sebagai gunung dengan letusan terkuat sepanjang sejarah, yaitu letusan yang terjadi pada tahun 1883. Bahkan, saking dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau sampai terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km dari titik ledakan, dan juga Pulau Rodriguez, kepulauan di Samudra Hindia yang berjarak 4.500 km. Letusan Gunung Krakatau itu pun menjadi salah satu peristiwa vulkanik paling mematikan yang pernah terjadi di muka bumi. Peristiwa itu memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 36.000 orang. Letusan tahun 1883 itu juga menyebabkan abu Gunung Krakatau terlempar setinggi 50 mil atau 80 km ke udara. Selain itu, letusan Krakatau tahun 1883 menjadi suara paling keras dalam sejarah yang tercatat. Sementara itu, pada tahun 1927, letusan baru dimulai di bawah laut di kaldera Krakatau. Lalu, sebuah kerucut naik ke permukaan laut pada tahun 1928. Hingga kemudian, pada tahun 1930, terbentuk pulau kecil yang kini disebut Anak Krakatau. Adapun Gunung Anak Krakatau yang terbentuk pada tahun 1930 tersebut tercatat telah mengalami erupsi lebih dari 100 kali terhitung hingga tahun 2000 silam, baik bersifat eksplosif maupun efusif. Di samping kisah legenda dan juga sejarah letusannya, Gunung Krakatau juga terkenal sebagai gunung yang angker, dengan sejumlah kisah misteri serta mitos yang beredar di masyarakat. Dan berikut adalah sejumlah mitos serta misteri dari Gunung Krakatau. Misteri yang pertama adalah letusan Gunung Krakatau ternyata sudah diramalkan oleh Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga besar Jawa yang mengabdi di Kerajaan Surakarta dan telah membuat sebuah kitab yang bernama Raja Purwa. Isi dari kitab Raja Purwa ini dipercaya berisikan ramalan tentang letusan dari Gunung Krakatau. Kitab ini diterbitkan 14 tahun sebelum Gunung Krakatau meletus dahsyat, yaitu pada 1883. Bunyi dari sepenggal kitab tersebut adalah sebagai berikut. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai.
Tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Demikian penggalan dari isi kitab Raja Purwa karangan dari Ronggo Warsito. 14 tahun setelah kitab tersebut dibuat, ternyata yaitu pada tahun 1883, Gunung Krakatau atau kala itu diberi nama Gunung Kapi ternyata benar-benar meletus. Kemudian 2 tahun berselang setelah gunung meletus, tepatnya pada tahun 1985, Ronggo Warsito kembali membuat tulisan yang semakin menguatkan bahwa Gunung Kapi yang ia maksud adalah Gunung Krakatau. Bunyi tulisannya adalah: di tahun Saka 338, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Baturawa yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten modern. Itulah 2 ramalan dari Ronggo Warsito yang ternyata terbukti benar-benar terkait dengan meletusnya Gunung Krakatau. Adapun misteri kedua terkait dengan Gunung Krakatau adalah misteri pertunjukan wayang. Gunung Krakatau dikenal sangatlah angker. Wilayah sekitar gunung ini sering terdengar suara-suara yang aneh, seperti adanya suara teriakan, tangisan, keramaian, hingga suara instrumen gamelan wayang. Bahkan penjaga cagar alam Krakatau juga mengaku sering mendengar suara-suara misterius tersebut. Namun yang membuat janggal adalah setelah dicek dari mana asal suara tersebut, hasilnya selalu nihil. Mereka pun tidak menemukan apa-apa. Kemudian ada juga misteri atau mitos terkait hewan misterius di Gunung Krakatau atau anak Krakatau. Para pendaki Gunung Krakatau yang sedang menjalankan aksinya, yaitu berupa penelitian di Gunung Krakatau, mengaku sering melihat penampakan makhluk aneh, seperti misalnya kadal dan juga burung raksasa. Padahal, polisi hutan di area Gunung Krakatau yang beroperasi di wilayah tersebut mengatakan bahwa ekosistem di Pulau Krakatau sangatlah dijaga. Saat berpatroli pun, mereka juga tidak pernah menjumpai makhluk yang dimaksud oleh para pendaki, sehingga keberadaan makhluk atau hewan misterius tersebut kini masih menjadi misteri. Nah, itulah legenda asal-usul Gunung Krakatau, atau yang kini tersisa yang bernama Gunung Anak Krakatau, dan juga terkait dengan legenda asal-usul atau awal mula terbentuknya Selat Sunda. Terima kasih telah menyimak kisah legenda ini di channel YouTube Boring Vlog. Benar atau tidaknya, ini hanyalah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat yang terkait dengan mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Krakatau. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan simak berbagai kisah legenda asal-usul berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.